Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 I1 dari kelompok 6 atas nama Sumiati, Nur Halimah Ruslia, Erika akan mempresentasikan tentang mustarak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mustarak. Sebelum mempelajari lebih lanjut, alangkah baiknya kita perlu mengetahui apa itu mustarak. Menurut bahasa, mustarak berasal dari kata syaraka yang berarti berserikat, bersekutu, dan bercampur. Adapun istilahnya yaitu satu lafaz atau kata yang menunjukkan lebih dari satu makna yang berbeda dengan penunjukan yang sama. Misal, lafaz salat bisa berarti ibadah salat, dua, atau selawat. Jadi lepasnya satu tapi artinya banyak atau lebih dari satu. Kita lihat contohnya yaitu lafaz Al-Quran atau lafaz quru yang memiliki arti suci dan masa haid. Kemudian contoh yang kedua yaitu ainun. Ainun di sini bisa berarti mata, mata-mata atau mata air. Selanjutnya yaitu hukum lafaz mustarak. Pada bagian ini kita akan mempelajari jika para ulama itu mendapatkan suatu lafaz dalam Al-Quran atau hadis yang memiliki arti banyak, maka para ulama terlebih dahulu mencari tahu ayat dan hadis lain yang cenderung menuju kepada salah satu dari arti dari lafaz tersebut. Namun, jika tidak ditemukan ayat atau hadis lain yang membahas tentang lafaz mustarak itu, maka para ulama berbeda pendapat mengenai hukum lafaz mustarak. Yang pertama, para ulama membolehkan menggunakan beberapa makna lafaz mustarak. Jika ditemukan suatu ayat yang memiliki makna lafaz mustarak, tidak ada ayat atau hadis lain yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan lafaz tersebut adalah salah satu dari sekian banyak artinya, maka para ulama membolehkan penggunaan makna semuanya. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Qadi Abu Bakar, dan Abu Ali Al-Jubai. Adapun terapan yang kedua yaitu para ulama tidak membolehkan penggunaan beberapa makna lafaz mustarak. Jadi, jika ditemukan lafaz mustarak, maka ulama tersebut harus memilih salah satu dari lafaz mustarak tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hasyim Abu Hasan Al-Basri. Kita lihat contoh penggunaan hukum lafaz mustarak yang terdapat dalam Al-Quran yaitu dalam surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 18. Pada awal surat terdapat lafaz yasjudu. Nah, di sini yasjudu memiliki arti tunduk dan letakkan dahi di bumi. Tunduk digunakan untuk semua makhluk, apakah itu makhluk yang tidak berakal maupun yang berakal. Adapun meletakkan dahi di bumi itu digunakan untuk makhluk yang berakal. Nah, di sini menurut pendapat ulama yang pertama, mereka membolehkan penggunaan yasjudu ini untuk kedua arti tersebut, yaitu boleh diartikan sebagai tunduk atau diartikan sebagai meletakkan dahi di bumi. Adapun menurut pendapat yang kedua tadi yang hanya memilih salah satu dari arti lafaz mustarak maka pada ayat ini mereka memilih untuk mengartikan lafaz yasjudu dengan kata tunduk. Kita lihat contoh lain dalam penerapan hukum lafaz mustarak. Kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 43 di sana. Terdapat lafaz lamastumun nisa. Lafaz lamastumun nisa ini memiliki dua arti. Yang pertama, menyentuh dengan tangan. Yang kedua, bersetubuh atau jima. Jadi, dalam surah An-Nisa ayat 43 ini menceritakan tentang salah satu penyebab batalnya wudhu, yaitu dengan menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan ini ada dua maknanya yang dikemukakan oleh para ulama sesuai dengan lafaz yang digunakan. Ada yang menyentuh dengan tangan dan ada yang bersetubuh atau jima. Para ulama berbeda pendapat sesuai dengan dua pendapat tadi, ada yang membolehkan dengan kedua arti tersebut. Ada yang hanya memilih salah satunya. Yang memilih keduanya itu adalah Imam Syafi'i, di mana beliau berpendapat batalnya wudhu seseorang apabila ia menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya, dan juga batal wudhu seseorang apabila seorang suami bersetubuh dengan istrinya. Adapun yang memiliki salah satu arti dari lafaz mustarak ini yaitu Imam Hanafi, di mana beliau berpendapat bahwasanya menyentuh dengan tangan maka tidak membatalkan wudhu laki-laki tersebut. Adapun bersetubuh maka itu akan membatalkan wudhunya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa mustarak adalah sebuah lafaz yang mempunyai arti banyak dengan kegunaan yang banyak pula, seperti lafaz sanak, tahun, yang bisa berarti tahun hijriyah atau miladiyah, lafaz yadok, tangan, yang bisa berarti tangan kanan dan juga bisa berarti tangan kiri. Timbulnya lafaz mustarak dikarenakan perbedaan beberapa suku di daerah lafaz-lafaz untuk menunjukkan beberapa arti. Suku bangsa Arab terdiri dari dua golongan, yaitu
golongan Adnan, dan golongan Qathan. Dan antara kedua pengertian terdapat arti dasar yang sama. Mula-mula seperti lafaz digunakan untuk suatu arti kemudian berpindah kepada arti yang lain dengan jalan majaz. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga kalian semua bisa memahaminya melalui video pembelajaran yang telah kami buat ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.